Alhamdulillah. Kita yakin kita besar kok. Amin. Meskipun kita berada di Indragiri Hilir, kabupaten yang paling hilir. Yang paling hilir. Karena Indragiri itu ada dua kan, Indragiri Hulu Indragiri Hilir. dan kita berada di Di hilir. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mimpi setinggi langit. Langit. Sana anak Jakarta gak bisa, Iya. kita nggak bisa. Ya semoga nanti bisa ikut salah satu audisi Ya, di TV nasional. Amin. Ini mohon maaf ya, Ya, Pak. kawan-kawan stand up komedi yang besar-besar secara nasional. Kami punya salah satu generasi di Inhil yang kami anggap ini akan menjadi lawan berat kalian ke depannya. Amin. Tuh siapa yang paling besar tuh? Ya, cewek. Kiki Saputri. Ya Kiki Saputri, Arafah. Arafah. Ya, Arafah. Arafah. Di Inhil punya loh penantang nanti. Kami baru generasi kami ini baru kelas 2 SMA. Kami yakin dan percaya senior-senior Indo Komedi Stand up Indo Tembilahan. Tembilahan ini bisa membina adik-adik kami. Kita Ya. bisa tampil, kita bisa bersaing secara nasional. Kami juga insya Allah kita akan lahir stand up komedi yang besar nantinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu anak-anak stand up yang kebetulan beliau pada hari Sumpah Pemuda kemarin ikut lomba stand up komedi. Selamat datang Alma. Terima kasih Abang. Abang kira dah dewasa. Masih Jadi sekolah. masih sekolah. Iya. Tapi alhamdulillah dah punya keinginan stand up ya. Iya. Ada bakatnya. Tapi mengenai waktu itu kita mungkin lebih apa? Alma ini SMA-nya SMA mana? Alma dari SMA Negeri 1 Tembilahan. SMA Negeri 1 Tembilahan. Iya. Aslinya memang tinggal di sini orang tua. Aslinya awalnya itu dulu lahirnya di Sungai Belah. Setelah kelas 2 SD pindah ke sini. Oh, pindah ke Tembilahan. Pindah ke Tembilahan. Karena guru ada orang tua. Karena kemarin ada jaga nenek di sini, jadi pindah orang tua iya, juga. Iya, betul. Iya. Tapi di mana-mana pun yang penting berpendidikan. Iya. Siap. Bisa berkembang. Siap. Anak-anak stand up ini haru-haru lucu nih, kata lucu nih nanti. Jadi abang kemarin kayak gini, Iya. pas abang undang anak-anak yang lomba debat itu, Iya, betul. sama Bang Rian dengan siapa lagi yang juara, abang kita coba saling support lah, Iya. bilang saling bantu dan sebagainya. Ada nih anak-anak stand up bilang bagus anak tuh, gitu bilang. Ya udahlah, abang pikir ya udah abang komunikasi dan sebagainya. Pas abang WA kan, malam tadi pagi abang WA belum dibalas. Lama keren tak bisa nih dan sebagainya. Pas itu abang undang lah anak Stikes tadi kan. Iya, Stikes. Kayak mana nih ya, in cancel atau ini dulu inilah itulah abang. Iya. Dah jam seginilah abang bilang alhamdulillah bisa. Mengenai awal pertama memang Alma ini dari sekolah memang sering ikut kegiatan stand up. Awalnya itu pas SMP kemarin kebetulan Alma anak organisasi pramuka juga, itu cukup aktif dari SD. Nah, pada masa COVID-19 dulu, pramuka ini kan setiap tahunnya mengadakan lomba di bulan Agustus nih Bang. Nah kemarin dari kuartir cabang sendiri mengadakan lomba stand up. Nah, itulah mulai awal-awal. Pada awalnya pun bukan Alma yang ditunjuk pembina jadi ikut lomba stand up. Ternyata teman yang ditunjuk ini kayak mana ya Bang ya, bukan yang nggak bisa tapi pembina nih kurang sreg. Nah Alma nih, Bu Alma boleh coba ya. Pas coba ternyata pembina nih, yaudah pulanglah ganti baju kita take video, dia bilang kayak gitu. Ternyata dari iseng-iseng tersebut pas pengumuman dapat juara 2. Oh, waktu pramuka tuh acara. Iya, itu pas SMP udah bertahun, sekitar 2 tahun yang lalu pas masa COVID-19. Jadi setelah perjalanan itu tetap mengasah kemampuan? Tidak Bang, karena itu awalnya cuma coba-coba aja, main ceplos-ceplos aja. Iya. Vakum, setelah SMA ini baru ada dicari lagi.
Kalau di SMA sendiri ada tak kegiatan stand up gini? Tak ada bang, Tak ada ya? tak ada. Di kegiatan OSIS pun tak ada? Nggak ada. Ah. Kami ini pun di luar dari komunitas stand up Indo Tembilahan. Tidak masuk? Nggak. Alma masih di komunitas stand up Indo Tembilahan, tapi kalau di sekolah itu tak ada komunitas Oh tersendirinya iya bang. iya, tapi masuk di komunitas stand up. Masuk. Oh iya, nantilah, ini luar biasa. Nah, komunitas stand up Timbilahan. Indo Timbilahan juga ya menitipkan generasi ini cukup masih muda, ikut tampil kemarin alhamdulillah dapat juara. Iya. Ini undang juga sini ketua komunitasnya nanti nih, Iya, mana banyak tuh ada. perkembangan Iya. stand up di Inhil. Waktu setelah ini oke lah ada pengumuman dan sebagainya. Ini memang keinginan Alma atau keinginan senior nih? Alma, kau ikutlah kegiatan ini atau seperti apa tuh? Awalnya nih Alma cerita dikit bang ya. Awalnya kemarin itu pas Alma di kelas, sebelum naik kelas 2 SMA, sebelum liburan, itu ada satu perkumpulan duta-duta di Kabupaten Indragiri Hilir di bawah naungan Bundo Titin itu, namanya Lawyer Masuk Sekolah. Nah kemarin dari Pak Kasat konfirmasi ke Bundo Titin minta salah satu pelajar untuk mengutus Kabupaten Indragiri Hilir di lomba stand up komedi. Nah itu dicari tuh dari remaja-remaja yang bisa. Alma sendiri ngechat, bisa dibilang pembina Alma di sekolah. Alma manggilnya ada namanya Pak Iskandar. Alma ngechat, Pak Alma pernah lomba ini pas SMP. Oh boleh coba aja list, dia bilang. Itu Alma betul-betul buta mengenai peta-peta stand up. Terus list aja, terus Bunda Titin merekomendasikan masuklah nama-nama Alma di Pak Kasat, Kasat Narkoba Kabupaten Indragiri Hilir. Nah pertemuan pertama itu Alma ngiranya bakal kayak les sekolah kayak mana. Ternyata pas datang itu di tongkrongan bang. Di tongkrongan tepi jalan. Nah itu wah, Alma bilang terkejut, cukup kaget karena ekspektasi awalnya takut sama senior. Kan senior yang kita tahu kan galak. Ternyata itu dibuat enjoy. Abang-abangnya itu jualannya di depan dinas kesehatan. Nah di situ setelah perkenalan itu hampir 10 hari persiapan lomba. Lombanya itu langsung di Provinsi Riau. Oh, pernah juga ke? Pernah. Nah, itu di Pekanbaru. Dari awal 10 hari itu pergi habis maghrib, pulang jam 11 malam. Itu demi ngerangkai materi, kata-kata yang bisa lucu. Setelah 10 hari ditatar sama abang-abangnya itu, berangkatlah ke Pekanbaru. Waktu itu acara apa di Pekanbaru itu HUT Bayangkara. Oh, perwakilan Inhil lah ceritanya. Polres Inhil. Jadi gini, setelah perjalanan panjang, setelah Alma yang mulai iseng-iseng dan sebagainya, tentu ini kan ketika tampil ke publik yang dengan orang yang ramai dan sebagainya, yang menjadi pertama awal Alma itu, ini sulit tak menyusun skrip atau materi yang akan dibahas tuh? Tentu menyesuaikan tempat biasanya kan? Iya betul. Untuk bagaimana cara penyampaian ke publik itu kan, untuk basic public speaking Alma udah dapat dari organisasi sebelumnya. Jadi abang senior pun tidak terlalu susah mengenai public speaking Alma kayak mana. Jadi mereka cuma mengajarkan cara menyusun materi. Menyusun materi itu pun sebenarnya cukup susah-susah mudah, susah-susah gampang. Itu dimulai dari keresahan kita sendiri, dari yang dekat, semisal dari sekolah, rumah, apa yang lagi viral sekarang, itu yang disuruh dicari sama abang seniornya. Alma buat aja keresahan sebanyak-banyaknya, nanti kita rangkum apa yang cocok dari diri Alma yang Alma bawakan gitu. Iya. Berarti ada 2 skrip nih, misal versi 1, versi 2. Betul. Yang mana yang cocok nih, sesuai dan sebagainya. Tapi gini Alma ya, dengan aktivitas Alma mulai dengan senior-senior yang lain dan sebagainya. Ini dari Indo Timbilahan, komunitas Indo Timbilahan itu perempuan berapa orang? Kebetulan perempuan cuma Alma sendiri. Cuma Alma sendiri? Iya. Berarti adik nih. Sayang kakak-kakak itu. Sayang kakak-kakak itu. Pada tahun-tahun sebelumnya mungkin ada, tapi sekarang mungkin yang lain sudah ada aktivitas masing-masing. Stand up Indo Timbilahan sempat vakum dan baru aktif lagi sekarang di tahun 2023.
Tapi mudah-mudahan lah dengan Iya. penampilan, dengan kekompakan dan sebagainya. Hmm. Tapi Alma ini kan bisa jadi Kiki Kiki. Nah, Saputri. iya, mudah-mudahan lah jadi denek-denek Kiki Inhil lah. Amin. Kiki Ya, Inhil. ya jadi ya kita harapkan bermimpi dari kecil dulu. Ya Betul. semoga ke depan kalau memang ibaratnya bisa semakin banyak ikut jam terbang stand up komedi lokal, Ya. baik dari kabupaten dan provinsi, ya bisa jadi nanti ikut akademinya langsung kan. Betul. Bisa jadi karena Alma kalau abang melihat dari faktor umur kan masih muda, Masih muda. insya Allah yakin kita bisa berkembang. Amin. Setelah ginilah, waktu itu kan ada lomba stand up dan sebagainya, itu senior ada ikut gak? Waktu acara Sumpah Pemuda kemarin? Untuk acara Sumpah Pemuda senior itu kebetulan dari panitia Unisi itu menghubungi senior kami, dia menghubungi langsung dari mengenai stand up Indo Tembilahan. Ternyata dari senior kami 2 orang itu diminta untuk menjadi juri. Oh iya. Kami pun pas tampil terkejut gitu. Senior jadi Senior juri. jadi juri. Terkejut. Jadi pas materinya itu gini, waktu acara kemarin tuh materinya udah dikasih tahu panitia ya? Panitia hanya mengasih tema. Oh, tema Iya. yang akan di Iya. apa? Tapi sifat apa itu? Ini abang kurang tahu ya, kurang Iya. tahu tentang stand up nih. Stand up itu materinya bisa roasting atau bisa hal yang lain, itu tergantung waktu itu memilih. Itu tergantung cara kita menyusun sih Bang. Iya, kalau misalnya mau roasting, kalau kami diwanti-wanti sama senior mau roasting jangan terlalu pedas. Takutnya kita diserang balik sama pihak. Betul. Tapi jangan takut lah. Kita mau roasting. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa terganggu, ya mungkin tersinggung. Berarti dia sadar. Iya, jangan tersinggung. Ini stand up comedy. Iya, betul. Jadi ya kalau merasa dunia stand up itu merasa ada yang ketersinggungan dan sebagainya, berarti ya jangan baper lah kalau bahasa sekarang kan. Anak-anak stand up itu kan, tapi gini lah ya, rata-rata yang stand up yang besar lah, yang besar dan sebagainya, itu kan rata-rata kemampuan pola pikirnya cukup cerdas. Iya. Dituntut cerdas tuh. Betul. Ya kalau ketika dia tampil dengan pejabat publik, setidaknya dia harus mampu pengetahuannya itu tentang pejabat publik itu sendiri. Betul Bang. Nah, mengenai kemarin ikut tema Sumpah Pemuda itu berapa kali tampil? Sebenarnya itu kalau misalnya lomba itu Alma udah sekitar ada 2 kali lomba Bang. Baru 2 kali lomba, tapi untuk open mic itu dimana kami para komika itu mengetes materi. Itu biasanya kami di Base Cafe. Oh, Base Cafe. Iya, itu sekitar 2 minggu sekali atau 2 minggu 3 kali itu Bang. Kami open mic. Iya, tetap ada di Base Cafe. Itu sih pengalaman Alma. Waktu final itu, ini dia sifatnya langsung final atau langsung final ya? Langsung menentukan juara gitu ya? Iya, langsung Bang. Tapi waktu materi yang dibawa kemarin salah satunya bisa tidak diceritakan di sini? Diceritakan. Skrip sedikit saja kan? Diceritakan. Apa sih materi yang disampaikan waktu ini? Mohon maaf, tak semua orang penonton bisa lihat loh waktu untuk Alma materi apa yang bisa disampaikan. Kan bisa open mic, enggak lah open mic hari ini kan sedikit saja. Waktu itu Alma membahas mungkin agak sensitif karena orang Tembilahan ini makanannya bukan lagi yang sopan atau kayak kita terlalu memikirkan apa tanggapan orang lain Bang. Tapi kalau orang Tembilahan ini ternyata dia menerima yang blak-blakan. Contohnya semisal kita apa yang viral sekarang, misalnya chip, itu pasti temakan sama orang-orang Bang. Iya, yang kayak berbau 21 plus itu pasti orang ketawa Bang. Iya. Ternyata orang Tembilahan masuknya di situ. Kalau misalnya kita terlalu sopan atau terlalu memikirkan nanti orang beranggapan kalau kita nih bukan stand up tapi menceritakan ini. Itu ternyata tak masuk Bang. Oh, tak diterima ya? Bukan tak diterima, cuma susah mecahkan tawanya. Oh, iya. Memang dunia stand up ini kan komika itu kan dituntut dari mulut seseorang itu tertutup menjadi terbuka. Iya, betul. Jadi memang
gampang orang kan kita melihat stand up itu kan kok mudah kali dia ngomong dan sebagainya. Iya, Tapi di satu sisi kan sakit dia bikin bikin materi itu orang betul Bang. nonton dengan duduk santai tapi Tinggal dipaksa menikmati iya aja. tinggal nikmati tapi dipaksakan untuk ketawa itu kan tak mudah untuk Iya, menyampaikan betul. materinya itu. Betul. Ketertarikan mulai ketertarikan untuk aku terjun lah ke dunia stand up komedi dan lain sebagainya. Itu awalnya mengatakan aku harus serius di sini pada tahun berapa tuh? Baru-baru ini aja. Baru-baru ini. Iya, yang pertama kali Ikut ini. Iya, pertama kali ikut ini. Tapi senior-senior kan kakak-kakak kayak masih ngasih motivasi itu. Masih mereka welcome kali sama kami-kami yang junior-juniornya yang baru masuk. Tapi ini juga bukan hanya sekedar secara kepribadian ya. Kalau untuk Alma kan hari ini kan masih sekolah dan sebagainya. Iya, betul. Tapi nama sekolah juga terangkat nih. Betul. Iya. Iya. Ini Bang ada enggak bilang oh mantap Alma, semangat Alma, asah kemampuan terus Banyak guru-gurunya. Bang, banyak. Banyak teman-teman dan Iya, sebagainya. tapi tak sedikit juga dari mereka yang meremehkan Bang. Ya itu biasa. Itu kalau ada yang meremehkan itu anggaplah kayak motivasi. Motivasi, Ya. betul. Karena gini ya, setiap apa yang kita buat itu plus minus itu pasti, kritikan itu pasti. Tapi lihat kalau kritikan itunya sifatnya membangun ya kita coba untuk melakukan perbaikan. Betul. Kalau sifatnya merendah ya udah ditinggalkan aja, jangan Iya. jangan dibawa tuh kritikan. Kalau dibawa kan kritikan itu ngikut kita terus, ditinggalkan. Tak bakal tumbuh kita Bang. Iya, jadi kan biarkan aja karena orang melihat kan selalu dari proses penampilannya, dia tidak melihat dari proses perjuangan. Nah, hari ini kan kalau abang secara pribadi lah ya kenapa saya tertarik untuk mendatangkan Alma di sini, memang kita saling support nih. Sebagai anak generasi Inhil kita mempunyai beberapa bidang dan alhamdulillah hari ini yang dulunya mulai vakum hari ini kawan-kawan Indo Stand Kemilahan mulai bangkit lagi. Betul. Semoga komunitas ini bisa melahirkan komika yang profesional bagus dan sebagainya. Kita harapkan itu. Kalau untuk Alma sendiri lah khusus di bidang stand up ini setelah terjun baru nih yakin dan sebagainya, apakah ikut mengalir ataukah ambil bagian kita harus maju nih dunia stand up ini? Tentunya kami milih jalur yang harus maju Bang. Kalau misalnya mengalir aja, sesuatu itu tak bakal berkembang. Kalau misalnya kita mengikuti aliran aja, tak bakal ada ujungnya, betul Bang. Alma milih lebih harus maju. Kayak misalnya ikut lomba, Alma ekspektasi Alma harus menang. Harus menang nih. Dan juga sekarang kalau misalnya ada kawan-kawan Alma, semisal lagi kumpul Alma ngajak orang tuh ikut stand up. Jangan pikirkan lucunya dulu, Alma bilang kayak gitu. Yang jelas public speaking Iya, dulu. public speaking dulu. Dan Alma punya cita-cita juga mau memajukan stand up Indo Tembilahan. Karena abang-abangnya tak bakal selamanya di sini. Ya, betul. Pasti ada aktivitas di luar lagi, apa yang harus mereka kejar. Dan kitalah sebagai generasi selanjutnya nih Bang, yang kalau bisa kita yang meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Betul. Ya. Semangat dunia stand up komedi Tembilahan. Kita yakin kita besar kok. Meskipun kita berada di Indragiri Hilir, kabupaten yang paling hilir. Yang paling hilir. Karena Indragiri itu ada dua kan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. dan kita berada di hilir. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mimpi setinggi langit. Ada beberapa bidang yang harus kita bisa yakin itu kita bisa berkembang dan sebagainya. Masa anak-anak Jakarta gak bisa, kita tidak bisa. Nah hari ini saya berharap juga, harapan saya dengan asah terus kemampuan Alma, ya semoga nanti bisa ikut salah satu audisi di TV nasional. Amin. Ya, semoga lah, kita harapan itu yang selalu menjadi apa. Dan abang juga jujur menonton, saya hari ini baru pertama ketemu Alma. Nah perdana dan kedua ekspektasi saya Alma ini dah dewasa. Ndak anak sekolah. Malah belum punya KTP. Tapi belum kelas 3. Belum. Nanti kalau udah kelas 3 udah bisa tuh. Nih mohon maaf ya kawan-kawan stand up komedi yang besar-besar secara nasional. Ini kami punya salah satu generasi di Inhil yang kami anggap ini akan menjadi lawan berat kalian ke depannya. Amin. Tuh siapa yang paling besar tuh? Ya, secara cewek siapa? Tadi? Kiki Saputri. Ya, Kiki Saputri. Siapa lagi cewek? Arafah. Ya, Arafah. Di Inhil punya loh.
penantang nanti. Generasi kami ini baru kelas 2 SMA. Kami yakin, kami juga yakin dan percaya senior-senior Indo Komedi Stand up Indo Tembilahan. Tembilahan ini bisa membina adik-adik kami. Kita bisa tampil, kita bisa bersaing secara nasional. Kami juga insya Allah kita akan lahir stand up komedi yang besar nantinya. Amin Ya insya Allah. semoga Alma juga tetap rendah hati dan berbesar hati juga, tetap Amin. selalu menjaga nama baik komunitas dan Ya, nama daerah. betul. Tapi setelah Alma masuk ke dunia ini, orang tua kayak mana responnya? Orang tua itu tentunya mendukung Bang. Sebenarnya orang tua ini Alma mau buat apapun terserah, yang jelas itu punya manfaat tersendiri bagi Alma. Dan kebetulan orang tua laki-laki, bapak itu dukung terus, apalagi bapak kayak lucu aja gitu dengar anaknya melucu di depan orang banyak, karena berarti mungkin diketawa sendiri ya. ngelihat anak yang kayak pendiam di rumah kok bisa tiba-tiba gitu, apalagi materi yang dibawa tuh itu menceritakan bapak kami sendiri gitu. betul. Memang itu yang mungkin menjadi kesenangan tersendiri bagi dia. Artinya kan sukses itu kan tidak hanya harus berbentuk pakaian yang bagus dan sebagainya, pakaian dinas dan sebagainya. Ya semoga lah banyak cara orang menuju sukses dan berbagai cara orang menuju sukses dan sebagainya. Setelah itu Alma punya background keluarga yang memang lucu kah atau seperti apa? Tak ada sih Bang, kalau keluarga Alma tuh lebih terkesan cuek sih. Kalau di rumah itu ya udah kau aku gitu. Nah kebetulan juga baru tepat 1 tahun orang tua perempuan wafat. Nah dari situ, dan Alma nih punya keresahan tersendiri gitu kan. Nah kalau orang bilang Alma nih punya kesan tersendiri di stand up Indo, karena di stand up komedi, karena Alma di stand up itu awal mula kali terjun ke stand up komedi. Materi Alma ini dah membawakan mengenai Alma seorang anak yatim piatu. Kayak mana bapak kami yang mau mulai cari istri baru gitu. Nah itu tapi ini kan konsepnya Alma menyampaikan itu dalam bentuk lelucon dan sebagainya. Kan orang menyampaikan ekspresi dan menghibur diri itu kan macam-macam. Ada juga orang yang sedikit nangis. Setiap kan orang setiap orang berbeda. Iya, Alma dengan kesedihannya, dengan kekurangannya, mohon maaf, semoga almarhum orang tua Alma juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hal yang terbaik. Ya, tapi cara Alma mencurahkan kesedihan itu dengan stand up. Itu ya bukan berarti kan, ini mohon maaf bisa jadi kata sekarang netizen bilang ini kan masa kesedihan dijadikan lucu-lucuan, kan tidak seperti itu. Tak semua orang menerima. Tapi kan setiap orang punya cara menghiburnya. Kesedihan dia sendiri. Cara orang berdamai beda-beda. Iya. Tapi Alma selama menjalankan ini, Alma tinggal sama siapa? Sama bapak. Bapak cuma berdua? Bapak sama abang ada juga. Oh, abang ada juga. Iya, abang tapi ada abang juga. Mendukung lah. Abang mendukung. Mas semangat dan sebagainya. Waktu tampil di bapak datang? Jujur selama stand up orang tua atau keluarga tak pernah nonton Bang. Tak pernah nonton? Alma yang tak mau ngasih tahu. Ngapa? Takut ditonton keluarga itu. Alma punya firasat kalau ditonton keluarga nanti tak lucu gitu Bang. Karena nengok muka-muka orang ini Bang udah geli sendiri lah saya Bang. Betul. Jadi ada merasa kayak tak lepas kayak gitu ya. Iya betul. memang ada takut. Biasa bisa ngomong kayak gini ketika ada keluarga itu tak bisa ngomong lepas dan sebagainya. Jadi setelah juara itu ya banyak enggak istilahnya senior terus mengasih motivasi dan sebagainya, kayak mana kayak ucapan senior dan sebagainya? Senior dukung, support terus, tetap walaupun udah menang tetap dimasukkan lagi teknik-teknik stand up, ditatar lagi cara pembuatan materi kayak mana, kayak gini. Itu walaupun udah menang, Alma tetap kami para junior itu tetap tidak dibiarkan setelah menang udah selesai puas. Kami tetap lagi ditatar lagi, ditingkatkan lagi kayak mana caranya. Tapi abang boleh menantang enggak temanya sama Alma nanti? Apa tuh Bang? Ini kan keterkenaan hamparan kelapa dunia. Kenapa
harga kelapanya murah. Itu rahasia Inhil aja lah Bang ya. Tapi bagus loh dijadikan materi. Kita kan sama kayak gini, kita terkena dengan kekayaan alam yang berlimpah Indonesia. Betul Tapi kok Bang. masyarakatnya nggak Iya betul. jadi kan itu sama saja, itu kan bagian dari kita. Jangan takut kalau abang lebih gini ya, Lebih meskipun suka. meskipun abang bukan dunia stand up ya, tapi Iya. abang lebih yakin ini materi punya, selain lucu tapi punya pesan moral yang sangat Iya, tinggi. yang bisa Jadi, didengar orang-orang. iya, itu abang yakin itu bisa menjadi keterwakilan bagi masyarakat Inhil. Betul. Ya, Nggak balance ya Bang, karena Inhil penghasil kelapa besar. kelapa terbesar, Nah. tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Iya, itu Harganya murah. Betul. sedih kita. Ya, kami orang tua petani juga merasakan. Jadi dengan ini makanya abang kasih tema, kasih PR dan sebagainya. Ya terlepas Alma tuh mau bawa di acara di mana-mana, ya mungkin dengan acara podcastnya juga mungkin salah satu nanti pening palaku untuk nari tema dan sebagainya. Ya, mungkin ucapan abang ini bisa jadikan salah satu flashback nanti suatu saat, bisa jadi materi dan sebagainya. Ya kan bisa jadi. Jadi tapi gini lah, khusus kawan-kawan mungkin masyarakat Inhil khususnya, mari kita dukung Alma terus, ini generasi kita. Ya meskipun Insyaallah. kalian itu bukan orang komedi, saya juga bukan orang komedi, tapi saya bangga. Kita harus punya semua bidang. Betul. Generasi Inhil harus punya semua bidang, kita harus maju, kita yakin kita bisa. Ini dunia stand up ini kan dituntut orang yang cepat tua supaya dia ketawa terus, kan enggak jadi tua. Awet muda ya. Awet muda. Awet muda. Banyak manfaatnya, bukan hanya lucu saja. Mengawetkan usia. Memperpanjangkan usia juga. Kan semakin banyak kita tampil di suatu forum, orang ketawa, semakin banyak orang ketawa, kan setidaknya mungkin dia punya masalah di rumah, dia datang di stand up, dia ketawa dan sebagainya, bisa jadi menghibur. Iya, menghilangkan masalah. Iya kan itu. Jadi banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari kegiatan stand up. Iya. Apalagi mengenai materi-materi yang disampaikan. Materi stand up ini kan dikenalkan pesannya lucu tapi sampai. Iya betul Bang, mengkritik. Jadi itu. Tapi tujuan Alman ke depan ini lebih, kalau Kiki kan lebih terkena dengan roastingnya. Iya, dia merosting. Roasting dan sebagainya. Betul, Bang. Tapi Kiki ini nanti ada Alman ini ke depannya pengennya kemana nih setelah di hati, meskipun ke depan semua bidang ambil ya. Iya betul Tapi Bang. di hati itu lebih enak kemana nanti? Itu lebih enak maksudnya di profesi Bang. Nah, Di profesi untuk di pendidikan, Alma berencana stand up ini bakal tetap ada di hidup Alma mendampingi, tapi Alma bakal ada profesi lain. Jadi bergabung. Ya, ini kan bagian dari hobi lah. Iya betul. Iya. Tapi pekerjaan yang paling enak di dunia ini kan hobi yang dibayar. Iya nah. Betul. Kayak Alma, Hobi yang kayak Alma kan misal memang suka komedi, memang suka apa, kan tidak ada beban dia. Betul. Kalau hobi itu kan tidak ada beban, tidak merasa terganggu sebagainya. Memang hobinya disampaikan. Yang kedua itu kan pemain bola. Sakit main bola tuh semput dia, keringat dan sebagainya. Tapi dia kalau udah hobi itu susah buat berhenti ya. Tapi dibayar orang. Itu kan makanya pekerjaan yang paling enak di dunia itu hobi dibayar. Iya betul. Kan salah satunya. Jadi setelah proses juara kemarin, ada enggak mulai termotivasi untuk menggali potensi untuk Alma sendiri lah, apalagi yang bisa kita kan pasti ada kemampuan kita ini di diri kita ini yang tak bisa dibangkit, tapi aku bisa. Ada enggak merasa kayak gitu? Ada Bang. Setiap perform tuh merasa pasti beda-beda. Ya, misal perform yang ini bisa kayak gini, ternyata yang perform kedua tak bisa. Oh iya, ada gitu. Juga kayak gitu ya? Ada Bang, kayak ada yang semakin meningkat, semakin menurun, itu ada tuh Bang. Memang kalau bahasa apanya, kayak memang harinya tuh, kayak gitu nunggu ya. Hari hokinya hari Bang. Hoki Iya, ya. Nunggu hari betul. Memang ada juga di dunia stand up kayak gitu ya. Ada. Yang tak lucu yang ngeboom dari awal sampai akhir itu ada Bang. Ada. Ya itu Alma pernah coba di sekolah waktu MPLS itu. Setelah lomba dari Pekanbaru itu betul-betul tak ada lagi coba berstand up lagi karena emang dikasih istirahat mungkin. Jadi kemarin pas masa MPLS jadi panitia itu tiba-tiba guru minta stand up di depan adik-adiknya. Nah stand up ini Bang, kalau misalnya kita tak bisa
melawak di orang yang dah capek bang. Ah, Situasinya pun kalau misalnya acara lomba debat atau lomba apalah, kita datang untuk stand up. Jadi persenan orang buat nonton stand up nih beda bang. Ada semisal 100%, 80% orang nonton debat, 20% cuma untuk nonton stand up gitu. Jadi kalau memang bisa kita nampil memang khusus di acara stand up. Jadi niat orang nih dah memang ada bang, dah mau betul, ketawa betul, gitu. betul. Tapi gini ya, ini kan kalau setiap ilmu itu kan pasti ada strategi. Kalau dalam ekonomi kan marketing dan sebagainya. Kalau dunia stand up itu supaya ini boom sama awal itu, kalau saya nonton itu kayak Dodi Dodi itu kan punya kayak gini nih. Ya kamu kayak kan itu Dodi kan dia itu kan iya dan penonton. sasaran yang benar. Kalau itu kan pakai tema-tema yang kayak gitu ya, pakai memang ada kuncinya ya. Itu tergantung cara kita memainkan situasi aja bang. Semisal kita tak kuat di materi yang kita sampaikan, kita bisa nyerang penonton. Oh iya. Kayak gitu Tidak aja. terlalu menonton dari materi merasa materi tidak kuat. Betul. Memang banyak ya, itulah kembali tadi kita anggap stand up itu kok mudah, yang ditonton kita ketawa dan sebagainya. Orang itu kan begitu sulit membuat materi. Betul, beban dan sebagainya. Nggak selama Alma menjalankan open mic, perform dan sebagainya. Ada nggak? Nih materi Alma anggap boom, tapi hasilnya kurang memuaskan. Pernah nggak? Pernah bang, pasti itu. Itu kadang Alma merasa itu tergantung situasi penonton aja bang. Dan kalau misalnya kita tampil, penontonnya nih bisa dibilang keras buat dijebol tawanya itu bang. Iya, itu betul. Walaupun materi kita dah boom, pecah, dan merasa pecah, tapi penonton tidak menerima, itu bisa aja kita ngebom materi kita tuh. Susah. Iya betul. Tapi memang kembali lagi, betul kata Alma tadi, beda orang memang ingin niat nonton stand up dengan orang tidak. Jadi kalau orang memang acara formal itu memang sedikit tertantang untuk membuat orang itu tertawa. Betul bang, apalagi banyak pejabat-pejabat. Tapi kalau misalnya banyak pejabat, itu yang enak di roasting bang. Iya, gitu aja. betul. Semoga lah dengan harapan, dengan semakin banyak jam terbang dan kawan-kawan di stand up Tembilahan ini, Indo Tembilahan, bisa kompak, bisa menggali potensi, bisa membina Alma ke depannya juga. Ya tapi nantilah abang coba minta komunikasikan sama ketua komunitasnya. Ya ada banyak tuh, ada Bang Aan, ada Bang Ari, Bang Zidan. Iya, kita coba berbicara lebih luas tentang stand up Indo Tembilahan, kayak mana perkembangannya. Harapan saya kan dengan podcast ini bisa mencerahkan pemikiran oleh masyarakat, bahwasanya kegiatan-kegiatan stand up itu yang dianggap orang-orang luar apalah ketawa-ketawa dan sebagainya anak-anak yang kurang kerjaan. Ya kan kita nih di Tembilahan ini kan tidak terlalu, ini mohon bukan merendahkan ya. Tak semua orang kan mengerti apalah anak-anak itu ketawa. Tapi kan ada hal nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan teman-teman dari stand up. Bahwasanya mereka bukan hanya sekedar ketawa, tapi ada hobi. Dan ini juga bisa menjadikan, kalau secara profesional kan sudah menjadi profesi. Iya, kesenangan tersendiri. Iya, dan sebagainya. Semoga lah harapan saya dengan kegiatan hal seperti ini terus berkembang, dan kawan-kawan komunitas stand up juga bisa bekerja sama dari semua lini. Mungkin dengan membangun komunitas ini bisa kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Kalau ada kegiatan bisa teman-teman ini bisa open mic dan sebagainya. Betul bang. Dan acara-acara hari besar. Betul. Semakin kan stand up ini kan tolak ukurnya, semakin banyak perform kan semakin bagus. Iya betul bang, semakin diasah semakin tajam. Betul. Tapi abang yakin lah kembali kita akan punya stand up yang lahir dari Indragiri Hilir. Kita yakin kita Alma akan besar, harapan saya itu. Dan ngajak abang datang ke Alma, abang ingin memperkenalkan ke publik bahwa setelah ini Alma, dan saya juga baru kenal, baru melihat. Yang susahnya abang kan tak bisa melihat salah satu sosmednya itu kan tak punya foto. Makanya abang ekspektasi udah dewasa orang ini mungkin dan sebagainya. Jadi Alma, izinlah ada kata-kata enggak untuk penonton sebelum abang closing? Boleh. Untuk teman-teman semuanya yang telah mensupport stand up Indo Tembilahan, kami ucapkan terima kasih.
Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di Stand Up Indo Tembilahan yang mempunyai keresahan yang misalnya tak suka ini nih ngapalah kayak gini, itu bisa bergabung di Stand Up Indo Tembilahan dan itu kami akan membantu kayak mana cara kalian mengungkapkan apa keresahan kalian semua. Dan terakhir kami dari Stand Up Indo Tembilahan akan terus mengembangkan stand up ini dan terus mengharumkan nama Kabupaten Indragiri Hilir. Amin, 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 amin. Tapi stand up Indo Tembilahan tuh ada slogannya nggak? Stand up Indo Tembilahan nggak ada, setahu Alman nggak ada bang. Ya. Cuma logonya itu kayak logo cempakul aja sih. Nggak tahu itu asli dari mana. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah karena Alma ini juga masih sekolah, saya juga tidak bisa terlalu banyak panjang lebar untuk mungkin di lain waktu, di lain tema, semakin Alma tampil dan mendapat juara, saya akan mengundang beliau, meminta pengalaman setiap perform beliau kayak mana. Dan hari ini alhamdulillah beliau hadir, kita support, saya dukung. Mungkin terlepas dari ada ikatan saudara atau tidak, saya lebih mendukung kepada generasi ini. Betul. Generasi kita, adik kita yang perlu dukungan seperti apa untuk berkembangan, untuk mengharumkan nama Inhil. Ya alhamdulillah hari ini beliau di acara Pemuda kemarin diamanahkan mendapat juara 1 lomba stand up. Mungkin hanya itu Alma ya, makasih ya telah hadir. Terima kasih ya Bang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.